Ya, kembali bersama kami dalam Galeri Publik dan masih bersama dua narasumber saya. Dan bagi Anda yang ingin berbincang langsung dengan dua narasumber saya, silakan menghubungi kami di 51555111. Saya kembali ke Paula nih. Yang tadi saya sempat tanyakan bahwa kan ada proses nih. Kamu kan sekolahnya di luar ya, terus tiba-tiba sedikit dipaksakan untuk masuk ke dunia desainer seperti itu. Pada saat mencapai titik puncak yang mungkin bisa dibilang sekarang, kendala apa dulu yang sempat kamu alami? Mungkin kendala berarti tidak ada, tetapi saya percaya bahwa setiap hal yang kita lakukan, apalagi sebagai wanita, harus bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga, saya punya anak kecil, dan pekerjaan. Dan mungkin kendala dalam segi segala sesuatunya harus tetap komitmen dan konsisten. Kadang kita nggak bisa capek begitu pulang, it's time for them untuk main sama mamanya gitu kan contohnya. Atau kalau mereka sakit atau apa. Tetapi sebenarnya kendala-kendala itu kalau dinikmati dan apapun yang kita lakukan, jika kita berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam setiap hal yang kita lakukan, saya percaya juga akan membawa hasil yang baik. Jalannya lebih lancar seperti ini. Kamu juga ada prestasi sebagai live mannequin terbanyak di mall, juga sudah masuk ke Jakarta Fashion Week ya. Nah, waktu yang live mannequin terbanyak di mall ini, pada saat itu dengan tujuannya terpikir apa sih kamu bikin manekin yang banyak sekali di mall dan seperti itu? Ibu saya udah punya 2 muri. Ini saing-saingan nih Mbak. Mewariskan prestasi. Sebenarnya saya nggak tahu, nggak pernah berpikir untuk melakukan apapun karena saya biasanya membiarkan Tuhan yang merencanakan dan memberikan apa aja. Saya nggak terlalu ngoyo dalam mengerjakan apa yang atau terlalu ambisius, tidak. Karena saya harus bisa membagi perasaan saya dan waktu saya untuk hal-hal lainnya. Tapi saya diberi kesempatan oleh salah satu mall, dan mall tersebut suportif banget, dan ada organisernya, dan organisernya itu kebetulan teman yang dekat sama saya, dan mereka membuat suatu event yang saya tidak sangka. 2 minggu sebelumnya saya diinfo akan untuk mempersiapkan gaun-gaun atau baju-baju. Iya. Oke, 2 minggu. Waktu itu saya lagi di airport, masih dalam keadaan duduk di bangku itu, saya harus foto ACC mereka, oke nggak gitu desain-desainnya. Tapi kalau emang udah jalan Tuhan, walaupun kita nggak mau, pasti ada. Ini salah satu kelebihan dari pekerjaan sebagai desainer ataupun sebagai artis ya, dimanapun yang tidak harus berada di belakang meja ataupun di salah satu gedung, bisa langsung mengapresiasikan semua pekerjaan seperti itu ya. Iya, betul. Kantornya di mana-mana. Di mana-mana. Yang penting ada teknologi, betul ya. Nah, kalau Mbak Rana sendiri kan aku lihat selain duta kat, juga duta jamu, kamu juga sebagai penyanyi, yang udah pasti sebagai super mom juga seperti Paula. Ada lagi duta KB. Duta KB. Ini ibunya duta seperti itu ya. Lama-lama Ratna duta Listi gitu ya. Bagaimana sih Mbak kamu bisa membagi waktu khususnya bagi untuk keluarga ya? Karena saat ini kan memang perkembangan anak menjadi fokus utama pastinya ya. Betul banget. Karena itu salah satu alasan mengapa saya memilih ber-KB, supaya saya tetap bisa berprestasi di bidang saya, sementara saya tetap memberikan perhatian yang banyak untuk anak-anak gitu. Jadi saya membagi waktunya tentunya perhatian untuk anak-anak itu yang paling utama. Kita tidak bisa mengejar kuantitas waktu karena 24 jam itu dibagi-bagi dengan pekerjaan, kemudian dengan suami dan anak-anak. Nah, berarti kita masih punya kualitas nih yang harus kita pertahankan. Jadi waktu saya untuk anak-anak itu harus benar-benar optimal. Contoh nih seperti sekarang ini, anak saya Reiki lagi libur karena yang kelas 6 lagi ujian, jadi dia ikut maminya kerja. Bahkan dia saya kenalkan, ini loh pekerjaan mami itu seperti ini, jadi anak-anak harus tahu gitu bagaimana orang tua berjuang untuk mereka gitu. Terutama ibu-ibu bukan hanya di rumah ngurusin rumah tangga, tetapi di luar pun ibu juga harus berkarya, tetap harus memberikan manfaat untuk masyarakat gitu. Jadi kamu harus pinter, jangan membuat pekerjaan orang tua ini jadi sia-sia gitu. Apalagi seperti Mbak Ratna dan juga Paula dengan jam kerja yang tidak pasti ya, walaupun bisa dimanapun ya. Oke, nah ini sepertinya ada pemirsa di rumah juga yang ingin bertanya langsung bersama kita. Halo, selamat siang. Siang menjelang sore maksud saya, halo. Halo. Yang nelpon siapa? Ya. Halo. Ya, sepertinya terputus. Mungkin pada saat si supermom di rumah menelpon, ada anaknya gitu kan. Ya, boleh silakan hubungi kami kembali di 51555111. Nah, ini juga dibilang sebagai duta jamu Indonesia, Mbak Ratna ya. Cerita dong sedikit, apa sih
ngapain gitu loh sebagai duta jamu fungsinya sendiri? Saya ini concern terhadap warisan budaya tradisional Indonesia. Salah satunya adalah jamu. Kebetulan saya juga ada album keroncong. Keroncong juga salah satu warisan budaya Indonesia yang memang harus dilestarikan. Jadi matching nih antara jamu dengan keroncong. Kemudian keroncong kan selalu juga pakai kebaya nih seperti ini, dan batik. Itu pun juga aset budaya nasional yang harus dilestarikan. Saya dari kecil sudah dikenalkan jamu oleh orang tua saya. Kemudian saya juga ingin supaya di badan saya tidak terlalu banyak zat kimia yang masuk. Karena itu saya memilih untuk jamu yang pertama kali dipilih untuk kesehatan saya dan keluarga. Sampai sekarang masih konsumsi? Masih, setiap hari konsumsi jamu. Nah, kebetulan jamu inilah yang membuat saya bisa go internasional. Saya nyanyi keroncong di Hong Kong itu berkat peran saya sebagai duta jamu. Oke, nah ini hobi beralih menjadi rezeki ya, sama seperti Paula. Oke, kita angkat kembali telepon. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Amanda di Bogor. Silakan Ibu. Halo. Ya, halo silakan. Ya, sepertinya terputus nih ya. Ibu Amanda isi pulsa dulu Bu. Lagi pulsanya habis. Baik, nah ini jadi jamu memang lebih memperkenalkan ke dunia luar mengenai manfaat si jamu sendiri seperti itu. Sebenarnya tugas saya waktu itu mensosialisasikan jamu sebagai aset budaya Indonesia. Karena waktu itu diberi kesempatan untuk tampil, saya manfaatkan untuk tampil membawakan lagu keroncong. Kebetulan album saya keroncong dan musiknya ada unsur etnik Bali. Waktu itu saya membawakan Bengawan Solo. Nah, Bengawan Solo ini kan memang sudah legendaris lagunya. Setelah saya menyanyi, responnya bagus sekali. Bahkan ada pengusaha di Hong Kong yang tertarik dengan album saya. Beliau minta untuk dikirim dalam jumlah banyak. Katanya saya mau bagi-bagi ke kolega saya sebagai souvenir dari Indonesia, katanya gitu. Nah, itu membuat saya benar-benar tersanjung Ini gitu. salah satu prestasi ke arah kancah internasional. Nah, ini terkait dengan Paula juga mengenai bentuk dari apa yang dihasilkan oleh Paula seperti batik, dan kamu juga membuat sekarang ke arah memang batik ya, kemarin juga sempat kebaya dan juga bridal internasional seperti itu ya. Tapi saya tahan dulu ya pertanyaan saya angkat telepon dulu. Halo. 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 Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Halo. Putus lagi. Sepertinya terputus kembali nih ya. Saya akan break dulu pemirsa, nanti saya akan berbincang kepada Paula juga nih mengenai desain yang ada di belakang dan juga rencana Paula untuk membuat batik yang tampil berbeda pastinya ya. Setelah jeda berikut ini.